Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusuf Haryanto. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi string di Microsoft Excel. Untuk implementasi fungsi string, saya akan beralih ke sheet 2. Di fungsi string ada beberapa perintah yang sering digunakan. Yang paling sering adalah fungsi left, kemudian fungsi right, dan fungsi mid, kemudian ada fungsi concat net. Ini apa kegunaan dari fungsi ini? Coba kita lihat di sini. Misalnya kita ada tulisan Purwokerto, kemudian kita buat kolom ya untuk membedakan apa hasil daripada fungsi yang kita implementasikan. Contoh misalnya untuk fungsi left ini kita bisa gunakan untuk mengambil beberapa huruf dari kata Purwokerto. Jadi dari sebelah kiri ya, left itu kan kiri, maka kita bisa mengambil beberapa huruf dari sebelah kiri di kata yang kita tunjuk. Contoh di sini adalah Purwokerto. Contoh misalnya kita akan mengambil 3 huruf awal dari kata Purwokerto, maka kita bisa gunakan fungsi left, yaitu dengan cara menuliskan sama dengan left. Jangan lupa tekan tombol tab untuk melihat apa sih bagaimana cara menggunakan fungsi left. Caranya adalah left dalam kurung teks yang kita pilih ini, kemudian titik koma, kemudian jumlah karakter yang akan kita pilih. Misalnya kita mau ambil 3 huruf di awal atau sebelah kirinya, maka kita tinggal titik koma 3, kemudian kurung tutup dan enter, maka kita dapatkan tulisan pur. Kemudian right hampir sama dengan left, cuma bedanya right itu diambil yang sebelah kanan. Implementasinya, contoh misalnya kita akan mengambil 3 huruf dari kata Purwokerto, maka caranya adalah sama dengan right, katanya kita pilih, kemudian titik koma 3, kurung tutup, enter, maka kita dapatkan huruf RTO. Sedangkan kalau mid, ini sedikit berbeda parameternya. Caranya sama dengan mid, kemudian perhatikan di sini, mid dalam kurung teks titik koma start 6 dan titik koma 6 curl. Nah, berarti artinya kita bisa mengambil huruf dari mana saja. Contoh misalnya kita mau ambil 2 huruf. Contoh misalnya kita akan mengambil 2 huruf dari urutan keempat, misalnya WO, maka caranya adalah mid, ini dipilih, kemudian titik koma 4 berarti 1, 2, 3, 4 W, kemudian sebanyak 2 huruf, kemudian kurung tutup, enter, maka kita dapatkan huruf WO. Jadi kalau kita rubah Purwokerto ini menjadi Purbalingga, maka otomatis ini akan berubah, tapi bagian leftnya ini enggak berubah karena sama-sama dengan diawali dengan Purwokerto, Purbalingga. Sekarang kita ganti menjadi Surabaya, maka semuanya akan berubah. Dan kalau concat net ini adalah penggabungan dari karakter yang kita pilih. Misalnya kita akan gabungkan beberapa huruf yang kita pilih dengan concat net left, ini fungsinya teks 1, titik koma, teks 2 dan seterusnya, maka ini saya pilih C4, titik koma, misalnya saya tambah mid dulu, titik koma, tambah right, maka akan menghasilkan Surabaya. Oke. Kebetulan digitnya sama sehingga antara huruf asli dengan penggabungannya sama. Coba kita lihat misalnya Purbalingga. Nah, maka dia akan menghasilkan Purbaga.
Nah, implementasi dari fungsi string ini biasanya kalau di dalam soal akan kita jumpai, misalnya kita punya kode barang, kemudian di sini ada nama barang. Ya, contoh misalnya kita punya data seperti ini. Soalnya misalnya ada soal di Microsoft Excel, misalnya tentukan kode barang dari nama barang yang ada, di mana ketentuannya adalah kode barang diambil dari 2 digit depan nama barang dan ditambah dengan 1 digit akhir nama barang. Maka contoh misalnya kita punya semangka, maka kode barangnya itu akan menjadi SEA karena diambil dari 2 digit awal nama barang SE ditambah dengan 1 digit akhir nama barang yaitu A. Jadi hasilnya akan seperti ini. Tapi ini tentu tidak akan kita tulis secara manual seperti ini, harus menggunakan rumus. Rumusnya adalah, kita lihat dulu syarat dari rumus tadi. Contoh kita lihat lagi ketentuan dari rumusnya, bahwa rumus adalah kode barang diambil dari 2 digit awal nama barang ditambah dengan 1 digit akhir nama barang. Nah, ini ketentuannya. Jadi untuk mengerjakan soal ini tentu kita tidak bisa langsung 2 digit awal kita langsung menggunakan left, itu tidak bisa seperti itu. Tapi kita lihat rumus yang lebih luas daripada ini. Jadi kalau 2 digit itu left, kemudian 1 digit akhir itu adalah right, maka kita harus melihat fungsi untuk menambahkan ini pakainya apa. Kan berarti menggunakan ConceptNet ini. Berarti yang kita tulis pertama adalah ConceptNet-nya. Sama dengan ConceptNet 2 digit awal nama barang berarti left, kemudian di bagian ini saya tidak bisa klik, saya tentukan adalah D8 berarti ya, saya tulis D8 2 digit awal berarti D8 titik koma 2 kurung tutup kemudian titik koma right D8 titik koma 1 ya, 1 digit akhir kurung tutup kemudian kurung tutup untuk ConceptNet-nya, enter, maka kita dapatkan C. Jadi kalau semangka ini saya ganti menjadi durian, maka kode barangnya tentu berubah menjadi DUN. Cepat sekali. Nah, kebalikannya misalnya kita diminta untuk menentukan nama barang dari kode barang dengan ketentuan misalnya kalau depannya D, jika depan huruf depan D, maka buahnya adalah durian. Jika depannya S, maka semangka. Jika selain itu maka misalnya buah tidak dikenal. Oke, jadi ada 3 kemungkinan yang akan muncul di bagian ini, nama barang. Maka kita ingat lagi fungsi logika. Jadi di sini akan menggabungkan fungsi logika dengan fungsi string. Jadi kita ingat lagi rumus fungsi logika di mana kita akan menggunakan if. Di sini akan kita tuliskan berapa sih jumlah if yang harus kita tulis. Yang harus kita tulis adalah berapa kemungkinan yang akan muncul di sini. Kalau di sini kan berarti ada 3 kemungkinan. Pertama adalah durian, yang kedua adalah semangka, yang ketiga adalah tidak dikenal. Berarti jumlah if yang harus kita tulis adalah 3 min 1
adalah 2. Menjadi 2 ya jumlah if-nya. Maka kita tulis if, maka kita bisa menggunakan fungsi left. If left nilai ini, if left C9 sama dengan D besar, karena D adalah alfabet maka D-nya dipetik. Ya, jika D, jadi ini kita sedang belajar untuk menjawab ini. Jika huruf depannya D, maka durian. Maka implementasinya if left C9 ya, bagian ini adalah D, maka akan muncul durian. Karena durian adalah kata yang alfabet, maka diapit dengan petik. Kemudian kurung tutup. Ya. Ini kalau cuma satu saja, tapi di sini kita ada 3 kemungkinan, sehingga if yang kita tulis ini tidak 1 tapi 2. Jadi ini belum kurung tutup. Kemudian titik koma di sini kita tulis if lagi, if left C9. Kita lihat kata berikutnya adalah S sama dengan S, maka semangka. Nah, udah betul, kita sudah menuliskan 2F. Kemudian untuk selain itu maka tinggal titik koma di sini, kita singkat aja tidak dikenal. Oke, seperti itu, kurung tutup. Kemudian kurung tutup ya. Kurung tutupnya ada 2 karena ada 2F. Ini if pertama, if kedua, kemudian enter. Nah, ini tidak dikenal. Kenapa? Karena di sini belum ada nilainya. Tapi coba kita masukkan, ada DUN misalnya. Nah, maka dia akan berubah menjadi durian. Kemudian kalau kita masukkan SMK misalnya, maka berubah menjadi semangka. Itu dia fungsi string di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video berikutnya.